Tahukah kamu bahwa ada hal-hal sederhana yang ternyata bisa menghancurkan masa depanmu, yang mungkin setiap hari kita lakuin tanpa sadar? Apa saja hal itu? Pada video kali ini saya mau sharing pada teman-teman semuanya tentang 4 hal yang mungkin biasa kita lakuin, biasa terjadi dalam kehidupan kita, tapi ternyata itu bisa menghancurkan masa depan kita. Apa aja? Yuk tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan memberimu inspirasi, motivasi, dan juga menjadikan dirimu semakin lebih baik dan lebih hebat. So, kalau kamu menjadi orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih kaya, lebih sukses, jangan lupa buat subscribe channel ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau ajak teman-teman semuanya buat belajar ilmu tentang memperbanyak atau memperlancar aliran rezeki, bahkan menjadikan kita sebagai orang yang dikejar-kejar rezeki di e-course Kuantum Rezeki. Kamu bisa cek di www.naiklevel.id, di mana di sana kamu bisa bersama-sama belajar bareng saya tentang bagaimana caranya membuat kita dikejar-kejar oleh rezeki. Klik aja e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Ada 4 hal buruk penghancur masa depan. Apa saja itu? Ya, tentu tak bisa kita pungkiri bahwa masa depan kita ditentukan oleh masa kini, dan masa kini ditentukan oleh masa lalu. Yuk kita flashback sejenak. Apa saja yang kamu miliki, apa saja yang terjadi dalam hidupmu hari ini, ternyata itu dipengaruhi oleh hal-hal, keputusan-keputusanmu, kebiasaan-kebiasaanmu yang sudah pernah engkau lakukan di masa yang lalu. Pun begitu juga di masa yang akan datang. Semua hal yang akan terjadi, semua hal yang akan hadir dalam hidupmu adalah hal-hal yang akan dipengaruhi oleh setiap keputusan, setiap pilihan, dan setiap kebiasaan atau karaktermu di hari ini, saat ini. So, pastikan 4 hal ini kamu catat, karena jika kamu gagal ya menghilangkan hal buruk ini dari kehidupanmu hari ini, bisa jadi akan menghancurkan masa depanmu di waktu yang akan datang. Yang pertama, kebiasaan menunda atau mager. Nah, ini adalah kebiasaan yang paling bikin masa depan kita hancur. Kenapa? Karena kita benar-benar ngabisin waktu, ngabisin umur untuk kesia-siaan, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna di masa yang akan datang. Jadi pastikan dirimu tidak menjadi orang yang sering menunda atau mager. Oke? Nah, gimana caranya? Caranya adalah setiap kali kamu punya kewajiban, so do it now. Lakukan sekarang. Paksa dirimu untuk melakukannya sekarang juga. Jangan pernah menunda. Oke? Dan kalau kamu mager, biasakan di mindset kita itu munculkan semangat. Jadi misalnya gini, kita lagi rebahan nih, lagi nonton TV, ya kan? Lagi males-malesan. Maka hal pertama yang harus kamu miliki adalah, aduh semangat nih, aduh pengen gue kerjain nih, sekarang juga. Nah itu self-talk ya, jadi kita harus mulai self-talk, ngomong sama diri sendiri bahwa gue lagi semangat sekarang, gue kayaknya pengen ngerjain sekarang juga. Nah, pengaruhi diri kita, hipnotis diri kita dengan kata-kata yang engkau ciptakan, yang kamu ciptakan di dalam hati kita ya, untuk mempengaruhi pikiran kita. Kalau cara itu belum berhasil, yang perlu kamu lakukan adalah loncat-loncat ya. Ada sebuah penelitian yang judulnya From Motion to Emotion. Jadi dari gerakan akan mempengaruhi emosi. Nah, jadi mulai bergerak, mulai gerakin tangan, kaki, loncat-loncat, push up, sit up. Oke, gue harus kerjain sekarang. Nah, jadi kalimat itu kita harus mulai sering self-talk di dalam diri, sering ngajak ngobrol dirimu untuk melakukan hal-hal yang positif, mulai melakukan sesuatu yang disiplin. Jadi itu yang harus kita ucapkan di dalam pikiran kita, di mindset kita. So, poin pertama, menunda dan mager. Solusinya adalah self-talk dengan hal-hal yang memaksa diri kita untuk mengerjakannya. Oke, yang kedua yang akan menjadi penghancur masa depan kita adalah terlalu lama berada di zona nyaman. Loh, bukannya Van, kita di masa depan itu yang kita cari adalah zona nyaman. Iya, tapi zona nyaman yang sesungguhnya, bukan zona nyaman bayangan alias zona nyaman semu. Misalnya apa? Kita nyaman dengan pekerjaan kita yang harus lewatin kemacetan setiap hari. Kita nyaman tinggal di rumah yang misalnya masih numpang atau masih ngekos, tapi kita nyaman di situ. Atau kita bikin sesuatu yang bikin nyaman, akhirnya kita semakin sering mager.
gitu ya. Saya dulu saat-saat saya berjuang, saya nggak mau tidur di kasur, saya tidurnya di atas karpet. Kenapa? Agar saya nggak nyaman tidur, agar saya cepat berjuang lagi. Jadi kalau bangun pagi itu udah kebangun, saya malas lanjutin tidur karena badan udah pegel-pegel. Akhirnya pengen cepat olahraga, pengen cepat berjuang. Nah, zona nyaman ini harus kamu taklukkan dengan zona disiplin. Agar apa? Agar kamu masuk ke zona nyaman yang sesungguhnya. Bukan nyaman padahal kita nggak punya duit. Bukan nyaman padahal kita nggak punya penghasilan. Bukan kita ngerasa nyaman padahal masih numpang. Nah, caranya kita harus mulai mendisiplinkan diri. Jadi mulai masuk ke fase berikutnya, dari zona nyaman masuk ke fase zona disiplin. Apa itu zona disiplin? Di berbagai video saya selalu mengatakan bahwa disiplin adalah ketika kita tegas, keras sama diri sendiri sebelum dunia dan orang luar tegas dan keras kepada kita. Jadi paksa diri kita melakukan segala sesuatu yang wajib dan harus kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan menghancurkan masa depan kita adalah kita tidak menabung dan akhirnya kita tidak investasi. Pasti bakal banyak yang bilang kalau mau sukses itu jangan nabung, tapi investasi. Benar, tapi gimana caranya kita investasi kalau kita nggak ada duitnya? So, poin pertama yang harus kita lakukan adalah tabungin dulu duitnya, baru kemudian kita invest. Invest kemana? Pertama yang harus kita lakukan adalah invest ke diri kita. Investasi ilmu. Makanya tadi di awal saya ngajak kamu sendiri buat kunjungi www.naiklevel.id. Di sana banyak ilmu, belajar ilmu tentang kehidupan. Agar apa? Agar kita berinvestasi pada diri sendiri, otak kita, pikiran kita, mindset kita terisi oleh hal-hal yang bisa mensukseskan kita. Itu investasi yang pertama. Investasi yang kedua ke apa? Investasi yang kedua adalah investasi ke bisnis, ya. Kamu bisa berbisnis apapun, dan itu sudah pernah dibahas di video-video yang lain. Dan cari aja video saya tentang investasi, tentang bisnis, tentang gimana kita memiliki lebih dari 7 mata air penghasilan. Dan ini akan membuat kamu lebih paham tentang poin yang ketiga ini. Nah, banyak orang yang menyesali masa depannya. Banyak nggak kita dengar orang tua yang bilang, ya coba kalau saya dulu invest, ya coba kalau dulu waktu muda saya beli rumah, wah coba kalau dulu saya beli ruko, itu banyak banget tuh. Coba kalau dulu saya coba bisnis, memulai bisnis. Andai saja dulu saya punya pergaulan yang luas, andai saja dulu saya nabung, andai saja dulu saya berinvestasi. Nah, itu semua terjadi karena ya mereka tidak melakukan ini, mereka tidak menabung, mereka tidak berinvestasi. So itu poin yang ketiga yang akan menghancurkan dirimu di masa depan adalah kamu tidak menabung dan kamu tidak investasi. Akhirnya apa? Ketika raga ini sudah mulai lemah, ketika kamu sudah tak punya penghasilan dari pekerjaan, kamu nggak punya lagi uang, nggak punya lagi pemasukan. Tapi kalau kamu menabung, bahkan kalau kamu investasi, sampai di masa pensiun pun kamu masih memiliki aliran finansial dari berbagai bisnis yang kamu investasikan, dan juga kamu punya saving dari tabungan yang sudah kamu siapkan untuk masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Banyak banget orang menyesali kehidupannya di masa lalu karena dia tidak membangun koneksi. Pernah nggak teman-teman dengar bahwa kita bisa sukses kalau kita punya orang dalam? Pernah kan? Nah, itu kalimat yang 100% benar. Kalau kita punya kenalan orang dalam dimanapun, kamu bisa sukses. Nah, gimana caranya biar kita punya banyak orang dalam? Perluas koneksi kita, perbanyak pergaulan kita, perluas jangkauan pergaulan kita. Punya orang dalam di sini jangan selalu diasosiasikan dengan negatif, karena ketika kita punya kenalan di dalam, belum tentu kita nyogok, belum tentu kita berbuat curang dan jahat, no, ya. Tapi kalau kita punya orang dalam, misalnya gini, kita kenal dengan camat, ya, kita akrab tuh sama camat yang ya di kecamatan kita. Pas kita kehilangan IKTP, oke, yang luar biasa kita juga kenal petugas kepolisian di sektor kecamatan kita, ya, di polsek. Akhirnya apa? Akhirnya kita dapat surat kehilangan cepat, ya, nggak perlu nyogok. Kenapa nggak perlu nyogok? Ya, kemanapun, ya, ke siapapun. Kenapa? Karena orang-orang itu kan bilang, ah nggak usah, lu kan sahabat gue, lu kan kenal gue. Ah, udah kayak sama siapa aja sih. Oke. Surat kehilangan mudah kita dapat. IKTP-nya, camatnya orang kita kenal kok. Nah, so itulah yang harus kita miliki, membangun koneksi. Itu yang keempat. Banyak orang tidak membangun koneksinya. Akhirnya apa? Serba susah, serba sulit ketika punya masalah, ketika punya problem, nggak tahu harus ngubungin siapa. So, poin yang keempat adalah bergaul. Caranya gimana? Gabung ke berbagai komunitas. Gabung ke berbagai kumpulan. Ada kumpulan keluarga, ikut. Kita nggak pernah tahu si keluarga kita kenal sama siapa. Ikut kumpulan warga sekitar, di RT, di komplek kita, tempat kita tinggal.
ikut, kita nggak pernah tahu ternyata tetangga kita artis, ternyata tetangga kita adalah jenderal, ternyata tetangga kita yang mungkin kita nggak kenal kalau kita nggak gaul sama mereka. So itulah 4 hal buruk penghancur masa depan, yaitu yang pertama menunda atau mager, yang kedua kita terlalu lama tinggal di zona nyaman, mempernyaman diri, akhirnya kita malas gerak, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, dan yang ketiga kita nggak nabung dan nggak investasi, dan yang keempat yang menghancurkan masa depan kita adalah ketika kita nggak kenal siapapun di dalam kehidupan kita. So, solusinya adalah menunda dan mager, kita jadikan diri kita orang yang selalu self-talk. Yang kedua, zona nyaman. Solusi dari zona nyaman adalah masuk ke zona disiplin. Yang ketiga, tidak menabung dan investasi. Jelas, solusinya adalah harus menabung dan investasi. Yang keempat, tidak membangun koneksi. Caranya adalah bergaul seluas-luasnya. Ingat, silaturahmi akan membuka pintu rezeki. Dan sobat hebat, itulah 4 hal buruk penghancur masa depan. Semoga masa depanmu menjadi madesu alias masa depan sukses. Dan buat kamu semuanya yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan komen di bawah. Sampaikan juga apa saja yang kamu dapatkan dari video ini. Dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Salam sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, karya Edvan M. Kautsar. Melalui buku ini, Anda akan memahami bagaimana cara agar hidup kita senantiasa bahagia di setiap keadaan. Anda akan menemukan apa kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di dalam kehidupan Anda. Pemesanan buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, hubungi nomor telepon yang tertera pada video ini atau klik link yang sudah disediakan di kolom deskripsi.